Timbul pertanyaan, agama para debater polemik yang selalu menimbulkan kontroversi itu sebenarnya diciptakan oleh siapa? Sebenarnya wajar saja ketika kita bertanya, agama Juma itu agama apa? Karena dia mengandaikan melampaui Islam, melampaui Kristen. Dan dia bisa mengatakan menjelaskan Islam, menjelaskan Kristen. Berarti iman model apa yang dipegang oleh Juma ini? Demikian juga Nandar, ajakannya untuk berdiskusi katanya. Walaupun saya tidak paham istilah diskusi. Kepada Romo dan pendeta tentang Paulus. Menjadi pertanyaan bagi saya. Agama model apa yang dipegang oleh Nandar ini? Jikalau kita melihat bahwa agama-agama itu dilandasi oleh iman. Banyak orang mengatakan agama itu masuk akal. Ya, kalau agama itu masuk akal, ya tidak perlu ada iman. Nah, kalau tidak perlu ada iman, ya agama wajarlah. Kemudian orang mengatakan agama yang benar adalah tandanya ini. Jadi lucu sekali ketika orang mengatakan inilah agama yang benar. Tanda-tanda agama yang benar adalah seperti ini. Bagi saya itu sesuatu yang lucu sekali. Karena tidak ada agama yang tidak dilandasi oleh iman. Bagaimana bisa ya kita merumuskan hal-hal tersebut? Terus sebabnya negeri ini pernah salah ketika merumuskan agama. Dulu kita pernah merumuskan agama, yang disebut agama adalah dia punya nabi, punya kitab suci, punya tata ibadah. Jadi lucu sekali memang. Itulah sebabnya agama-agama kepercayaan, agama-agama suku, agama budaya itu terpinggirkan. Karena dianggap agamanya belum sempurna gitu ya. Dan kemudian karena sudah ada agama yang sempurna dan agama yang tidak sempurna, maka yang sempurna itu bertarung menjadi yang paling sempurna. Terjadilah pertarungan antara agama-agama itu. Kembali ke persoalan, agama apa yang dipegang oleh para debater, para polemik, para apologet itu? Kalau menurut saya, karena mereka mengklaim agamanya absolut, ya, agamanya mutlak, tafsirannya absolut, tafsiran mutlak, maka agama para debater itu diciptakan oleh diri mereka sendiri. Itulah sebabnya klaim-klaim absolutnya itu bertarung antar mereka. Di situ jelas, ketika ada perbedaan klaim-klaim absolut, maka yang membuat klaim absolut itu ya para debater sendiri. Padahal para debater itu ketika merumuskan pernyataan imannya juga sebenarnya katanya dia menggunakan akal budi, logika. Di mana ada manusia yang tahu data seluruh dunia? Kalau tidak ada manusia yang tahu data seluruh dunia, apa yang menjadi dasar bahwa dia bisa menyimpulkan kesimpulan yang absolut? Dan kemudian dia bisa meminggirkan yang lain sebagai salah. Ini kan sesuatu yang lucu sekali. Itu tidak masuk akal gitu. Ya karena banyak orang pikir dia bisa berakal gitu, padahal tidak mampu. Tidak mampu berpikir logis ya, banyak seperti itu. Karena itu ya para debater, para penonton ya, para debater itu perlu memiliki kemampuan kritis. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah ketika para debater itu mengaku bisa menjelaskan kitab suci yang dia yakini dan kitab suci orang lain, sebenarnya dia sudah melampaui imannya sendiri. Dalam arti kata dia tidak beriman dengan agamanya sendiri dan juga dia tidak beriman dengan agama yang dia serang habis-habisan itu. Jadi kepada siapa dia beriman? Dia beriman kepada dirinya sendiri. Jadi karena dia beriman kepada dirinya sendiri, dia menentukan klaim sebagai yang absolut adalah klaim dari dirinya sendiri. Jadi ya menurut saya sungguh memalukan gitu ya. Makanya kalau saya diajak debat-debat dengan kata-kata itu, saya bingung ini gimana ya. Masa saya harus berbicara kepada anak TK gitu ya, anak-anak SD gitu kan, yang tidak memiliki kemampuan berpikir. Dan literasinya juga jauh sekali, apalagi menggunakan kata-kata yang lucu sekali. Ya kalau dia katakan itu, dia penuh dengan kata-kata yang sebenarnya ada yang terselubung begitu.
Kita kan sudah tahu literasi di Indonesia ini kan bukan hanya ada baca tulis, tersirat dan tersurat. Ketika dia mengatakan sesuatu yang tersurat, kita kan langsung tahu ada apa yang tersirat dari perkataan yang tersurat itu. Kemudian ketika dia merumuskan teori, bagaimana dia merumuskan teori? Bagaimana dia mengembangkan teori? Begitu. Ketika dia mengembangkan teori agama yang paling benar, dari mana asalnya? Padahal tidak ada agama itu yang mengklaim diri paling benar. Setahu saya, yang saya pelajari adalah agama itu hanya mengatakan, oh saya mendapatkan wahyu dari Tuhan. Itu aja. Wahyu Tuhan seperti ini. Saya mendapatkan pernyataan dari Tuhan, kalau Kristen. Pernyataan Tuhan seperti ini. Dan kami melihat Allah yang transenden, yang tak terjangkau dengan panca indera itu menyatakan dirinya melalui firman, dan firman itu menjadi manusia, dan dalam mengambil tubuh manusia itu, firman itu yang diam di antara manusia, maka manusia melihat Allah yang transenden itu di dalam firman yang menjadi manusia itu dengan sangat jelas. Kan itu juga iman gitu. Jadi semuanya itu didasarkan kepada iman. Kenapa iman? Karena pada waktu Yesus bangkit dari salib, ada sekelompok orang yang mengatakan dia tidak bangkit. Itu kan dilaporkan oleh Alkitab. Tapi kan kalau kita melihat dalam Alkitab, Yesus tidak berusaha mati-matian untuk mengatakan, aku benar-benar bangkit. Tidak. Yesus hanya menampakkan kepada orang-orang yang muncul orang-orang atau murid-muridnya saja. Dan dia hanya meminta murid-muridnya memberitakan. Tidak bertarung, ya berdebat, mana yang betul atau tidak Tidak disuruh berdebat, ya. Hanya disuruh menceritakan saja. Jadi agama itu ya kita tuh karena dengan iman kita menceritakan. Tidak ada klaim-klaim agama itu, klaim agama yang benar itu tidak ada. Ketika manusia kemudian menjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Allah ya, melalui firman-Nya, melalui juga penyataan firman yang dicatat dalam kitab suci. Kemudian manusia mengkonstruksi pengetahuan tentang Tuhan itu dari teks-teks Alkitab, teks-teks kitab suci. Dia sedang mengkonstruksi. Dan konflik itu bisa ada keragaman, ya wajar-wajar saja. Tapi ada kesamaan pasti. Jadi wajar ada kesatuan dan ada keragaman. Kalau tidak ada keragaman, lucu. Itu berarti kuantitas pengetahuan seseorang dengan yang lainnya itu sama. Tapi karena ada keragaman, ya pengetahuannya, kuantitasnya, maka kualitasnya berbeda. Nah itulah sebabnya manusia itu harus saling belajar satu dengan yang lain. Dengan demikian juga seperti misalnya agama-agama. Agama-agama tidak perlu memperdebatkan klaim paling benar. Kalau kita mau jujur ya, sejujur-jujurnya, kita itu kan tahu tentang Tuhan karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Bukan karena kita mencari Tuhan. Ya. Kalau kita mencari Tuhan, kapan kita mencarinya? Kapan kita tahu kita mulai mencarinya? Sejauh mana kita mencarinya? Sampai berapa lama kita harus mencarinya untuk mendapatkan pengetahuan tentang Tuhan yang sempurna itu. Tapi kenapa kita bisa mengklaim padahal kita dalam pencarian? Kita mengklaim pengetahuan kita tentang Tuhan itu sempurna padahal kita dalam pencarian, dalam perjalanan. Jadi ya menurut saya agama-agama itu harus juga menerima pluralisme. Karena agama-agama itu ya bersumber dari Tuhan tapi berbeda. Paling tidak kan kebenaran Tuhan itu dinyatakan kepada semua manusia lewat dia tadi pengetahuan logis manusia yang ditanamkan oleh manusia. Manusia berpikir logis, ya ilmu pengetahuan itu kan dari Tuhan. Hukum alam, hukum sebab akibat yang bisa dicerna oleh manusia itu kan dari Tuhan. Nah kalau itu kita bisa sama-sama menerima itu kan hukum inklusif. Berarti agama apapun bisa bekerja sama, bisa mengerti, bisa berbicara tentang hal-hal itu. Tentang bagaimana dia hidup dalam alam yang diberikan Tuhan itu. Tetapi ketika dia punya pengalaman subjektif, ya tetap disampaikan dengan cara-cara yang bijaksana, dengan semangat persaudaraan. Jangan karena punya pengetahuan-pengetahuan yang subjektif, yang unik, merasa diri seperti Tuhan. Merasa Tuhan hanya berbicara kepada dia. Hanya agama merasa, wah Tuhan hanya berbicara kepada agamanya dia. Agama itu menurut saya konstruksi manusia. Ya. Semua agama itu konstruksi manusia. Dalam Kristen juga tidak pernah ada penjelasan seperti itu. Waktu Yesus datang dan kemudian mereka percaya kepada Yesus, mereka beritakan tentang itu yang tidak dijelaskan juga tentang institusi agama. Ya. Makanya awalnya adalah dia komunitas misioner begitu. Dan kemudian berkembang lebih lanjut karena jumlah yang banyak.
Nah, karena jumlah yang banyak itu ada organisasi. Nah, organisasi kan tidak sempurna. Nah, inilah yang perlu diwaspadai supaya manusia itu menyadari bahwa semua yang terbatas itu tidak sempurna. Makanya dia mesti waspada, mesti saling periksa diri, bisa saling tolong menolong, saling koreksi, jangan merasa diri paling benar. Jadi kembali kepada pernyataan saya, agama para apologet, para polemik seperti Juma, Nandar, menurut saya dia adalah bukan Islam dan bukan Kristen. Dia adalah agama yang melampaui itu. Nah, agama yang melampaui itu berarti sebenarnya dia bukan agama. Dia adalah pencipta agama itu sendiri. Nah, karena pencipta agama itu sendiri tidak memuliakan agama, yang dimuliakan adalah dirinya sendiri. Itulah sebabnya para debater mengklaim dirinya paling tahu, paling benar, dan berusaha mengalahkan yang lain. Jadi, teman-teman waspadalah terhadap debat-debat agama, polemik-polemik agama, apalagi sekadar untuk menghadirkan views-views ya, yang di medsos ini. Apalagi juga dengan gerakan buzzer-buzzer mereka mempromosikan. Nah, saya pernah mengatakan, apakah ada manipulasi dalam marketing agama ini? Saya juga bingung, kenapa ada orang yang bersorak-sorak pindah agama? Maksudnya apa pindah agama? Pindah agama kan kebebasan beragama. Kenapa bersorak-sorak kemudian memanas-manas yang lain? Kenapa hati orang-orang itu panas ya? Kan harusnya tidak perlu hati panas karena itu diizinkan Tuhan. Itu kebebasan dari Tuhan. Ya kalau kita merasa orang itu memilih yang salah, ya ceritakan saja yang benar. Nggak perlu harus marah-marah karena semuanya ada berada dalam kedaulatan Tuhan. Sekali lagi, ya untuk para debater polemik ya, saya harus mengatakan juga para penonton video mereka bahwa agama-agama para debater polemik itu sebetulnya agama ciptaan manusia. Tidak memuliakan Tuhan, tapi memuliakan diri mereka sendiri. Terima kasih.